Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan untuk berhenti melakukan permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Nagasaki dan Hiroshima. Berita tentang gencatan tersebut ternyata disiarkan oleh Jepang dan tertangkap di Indonesia. Dan ternyata berita tersebut didengarkan oleh Sultan Syahrir sebagai golongan muda. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, berarti kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Betul itu. Jepang sudah tidak ada lagi menang di negara kita. Maka kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegagan Timur nomor 17 Jakarta pukul 20 WIB. Teman-teman sekalian, sudah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, kawan. Dari mana kau tahu tentang itu? Pesan saya berkumpul dengan Saif dan Sukarni. Mereka mendengar siaran radio Jepang yang mengumumkan tentang gencatan senjata. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi vakum of war. Kemudian saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tepat sekali kalau begitu. Khairul dan Wikana, kalian berdua pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan berita ini. Aku dan Bung Darwis akan mengumpulkan para pemuda untuk merebut kekuasaan dari penjajah Jepang. Di kediaman Soekarno di Jalan Pegagan Timur nomor 56 Jakarta pukul 22 WIB terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Assalamualaikum. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan. Sekarang, Bung. Ini potong leherku. Syaratlah aku pojok itu dan potong leherku malam ini. Kamu tidak perlu menunggu hingga esok hari. Ini cara cepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tak ada lagi kuasa di negara ini. Mengapa harus menunggu? Mereka sudah banyak yang menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah dari kita. Belum lagi kita harus menghadapi datang dan hendak kembali menguasai negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan menganggap diri saudara mampu untuk menopang kepada sendiri, mengapa saudara datang kepada Soekarno dan memintanya untuk memproklamasikan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk kemerdekaan ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit untuk memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri pun telah kalah dalam peperangan. Kekuatan sendiri tidak akan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika ada pertumpahan darah? Bagaimana caramu untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan. Bayangkan bagaimana kita bisa tegak di atas kekuatan kita sendiri. Makin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, makin cepat penderitaan rakyat berakhir. Inilah yang sudah bangsa kita tunggu-tunggu, Bung. Nah, tapi biarkan kami waktu untuk berunding sebentar. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, tapi sekarang adalah menghadapi sekutu yang ingin menguasai negeri ini. Selain itu, permasalahan kemerdekaan juga akan kita bahas pada sidang PPKI 18 Agustus mendatang.
Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka tak pendek. Kita harus melihat ke depan. Mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi kemerdekaan karena akan dibicarakan di sidang PPKI. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang pagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami menuju tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang Anda maksud? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak turut serta, Bung, demi menjamin keselamatan mereka. Baiklah, kami akan ikut. Hilangnya Soekarno dan Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Subarjo pada pukul 4 pagi. Katakan di mana mereka sekarang, dan saya akan menjamin keselamatan mereka sesampainya di Jakarta, dan saya akan menjamin kemerdekaan esok hari. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya padaku, nak? Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Henak, antarkan kami ke Rengas Dengklok. Maaf saya, Pak. Kalau begitu, naiklah. Nah, jelaskan sekarang mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini. Bukan pelajaran kami, Bu. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Sudah saya katakan, masalah kemerdekaan akan dibicarakan di sidang PPKI. Memang benar kalian. Tapi kami semua berpendapat, mengapa harus menunggu untuk dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa harus menunggu hasil sidang PPKI? Kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri, PPKI itu menunjukkan Jepang, Bu. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa harus campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Dan itu, kita masih belum siap dan masih membutuhkan bantuan Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belaka? Apa yang Anda lakukan? Maka akan namanya menjadi itu, Bung. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Demi rakyat yang sudah bertahun terpelongo oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas, dan sekaranglah waktunya. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan semuanya dengan kepala dingin, oke? Bu, ayo ikut saya. Kita mengerti perhitungan kita berdua dengan masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempersiapkannya secara matang. Dengan saya yakin, bangsa kita akan bantu dan dapat memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bu. Apa yang mereka bicarakan benar adanya, dan saya mendukung mereka. Tapi, apakah tidak bisa? Akankah semua ini bisa kita lakukan? Itu mungkin, Bu. Asal kita berusaha, kita akan menemukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah penyerangan yang dilakukan oleh Jepang dan sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Ya, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang.
baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju. Kemerdekaan ini akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melakukannya? Menurut saya bagaimana jika besok? Pasukan di Jakarta juga sudah siap? Jika mungkin ya, kita akan melaksanakannya esok pagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selamat malam, ada apa, Bung? Bolehkah kami meminjam rumah Anda? Kami ingin membicarakan tentang proklamasi kemerdekaan yang akan kami langsungkan esok hari. Benarkah itu? Kalau gitu, masuklah. Saya turut bergembira mendengar kabar ini. Silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya akan pergi beristirahat dulu. Terima kasih Pak Perwira. Naskah proklamasi dibacakan di depan para hadirin yang ada di rumah Maidan. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil-wakil bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Menurut saya naskah ini sebaiknya jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga pembentukan Jepang. Kita sudah sepakat untuk melakukan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Kamu benar, Nak. Bagaimana ini, Bu? Adakah dari kalian memiliki pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika teks proklamasi ini ditandatangani oleh semua hadirin yang hadir pada saat ini, seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasinya? Jangan, kita tidak boleh sama. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu, bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Yang menandatangani teks proklamasi ini hanya 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari negara Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana para hadirin? Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Syuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Teks proklamasi ini adalah teks ini baik-baik. Syuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4.30 WIB. Lalu semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan yang sangat gembira. Kemudian para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan seadanya. Semuanya dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Tetapi pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak mengenai bendera. Terima kasih pada Gusti Allah yang sudah memberikan jalan pada bangsa kita untuk dapat memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi kemerdekaan besok? Kita akan melaksanakan upacara bendera dan diiringi dengan lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa, Bu. Kalau begitu bagaimana jika Ibu saja yang mendirikan benderanya? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Adanya hanya merah dan putih. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja, kita akan membuat bendera yang sederhana, yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah Pak, dan Ibu punya ide. Bagaimana kalau kita namakan benderanya Sang Saka Merah Putih? Bagaimana? Ide yang bagus, ya. Bendera pusaka Sang Saka
dan warnanya merah putih, menjadi sang saka merah putih. Ya sudah Pak, sebaiknya Bapak bersiap-siap untuk menyajikan pidato yang akan dibacakan nanti. Ini benderanya sudah jadi Pak. Terima kasih Bu. Pada tanggal 14 Agustus 1945, hari Jumat pukul 10, dilaksanakannya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegasan Timur nomor 56, dilaksanakan dengan sangat khusyuk. Teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. 10 tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Malam kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan dan memusyawarahkan itu ia sekata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kedaulatan tekad itu, dengarlah proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil-wakil bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Trimurti, tolong Anda kibarkan merah-merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Hei kalian! Jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapatkan kehormatan untuk mengibarkannya pertama kali dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda.